Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, ini diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah panggung di Takalar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran pun ini membuat pemilik rumah mengalami luka bakar dan hampir menimbulkan korban jiwa. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik saat sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ini ludes terbakar di Dusun Mandi, Desa Bonto Maranu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bangunan rumah yang seluruhnya terbuat dari kayu dalam waktu singkat langsung rata dengan tanah. Dua orang korban yang merupakan pasangan suami istri pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan 3 orang anaknya yang tengah tertidur. Beruntung ketiga anaknya berhasil diselamatkan, sementara pasangan suami istri mengalami luka bakar ringan. Langsung ada meletus dari bangun, apa itu berubah terbakar, rumah langsung besar api di kamar, keluar api di ruang tamu semua, ya langsung keluar pergi buka pintu. Pergi ambil anak semua, ini enak sambar api, bantur semua karena di bawah turun, di belakang turun, di bawah jangkau lewat di muka. Pasca kebakaran, kedua korban masih terlihat syok saat melihat rumahnya yang kini sudah rata dengan tanah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toko miliknya. Ya, pemirsa, korban ditemukan dalam kondisi terlentang dengan bagian kaki yang terikat. Juju Juwaria, warga Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah. Korban yang merupakan seorang janda beranak 2 ini ditemukan dengan posisi tubuh terlentang di sebuah ruangan dalam toko kelontong miliknya. Saat ditemukan, kedua kaki korban dalam kondisi terikat, serta terdapat luka akibat senjata tajam di bagian leher korban. Wanita berusia 46 tahun itu pun diduga tewas dibunuh. Kita mendapat informasi dari warga bahwa ada temuan mayat seorang perempuan yang juga adalah pemilik warung ini. Saat ini tim dari Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyebab peristiwa itu. Kalau kondisinya gimana, Dan? Kondisi pada saat ditemukan ada Luka. Oke. Di bagian mana barangkali, Dan? nanti setelah tim inafis, setelah kita pastikan dengan rumah sakit, kita bisa kemudian. Ada kemungkinan nanti untuk otopsi, Dan? Kemungkinan demikian. Siap. Sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari warga terkait penemuan jenazah yang juga merupakan pemilik dari toko ini. Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Nah, ini ada yang miris lagi sekali pemirsa, ini karena sakit hati kekasihnya memilih rujuk dengan mantan suami. Ini seorang pria membunuh janda berusia 35 tahun di depan rumahnya usai terlibat cekcok. Korban ini meninggal di rumah sakit sementara pelaku yang sempat buron telah berhasil ditangkap. Inilah Ray alias Aden, pelaku kasus pembunuhan seorang wanita di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Kampung Cibendak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Tersangka diamankan petugas saat akan kabur ke Gunung Walat. Polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Usai membunuh korban bernama Neng Kulsum yang tak lain kekasihnya sendiri, pelaku langsung kabur. Selama pelariannya, pelaku sempat berpindah-pindah tempat hingga akhirnya diringkus. Untuk mengelabui petugas selama pelariannya, pelaku kerap menggunakan rambut palsu dan peci. Sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan keterangan sedikit dari tersangka bahwa ini adalah dendam, ya. Dendam karena korban sudah menjadi hubungan asmara dengan
yang diduga tersangka ini. Karena tersangka ini udah menjalin hubungan asmara dengan korban, kemudian korban ternyata menikah atau rujuk kembali dengan suaminya yang dulu. Sebelumnya, korban bernama Neng Kulsum 35 tahun ditemukan bersimbah darah di depan rumahnya di Kampung Babakan, Singa, Cibadak. Korban yang seorang janda itu ditikam oleh pelaku karena tak terima korban rujuk kembali dengan mantan suaminya. Korban yang mengalami luka parah di bagian leher langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Pram dan pemirsa, warga Cianjur, Jawa Barat diramaikan dengan video viral aksi tidak terpuji warga mempersekusi seorang perempuan yang memiliki 2 suami. Nah ini pemirsa, meski secara hukum perempuan tersebut dikenai pasal perzinahan, namun masyarakat tidak diperbolehkan mempersekusi pelaku poliandri. Sebuah video terkait pengusiran seorang wanita yang ketahuan bersuami 2 orang viral di media sosial. Kejadian terjadi di Kampung Sedong Hilir, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Wanita berinisial NN berusia 28 tahun ketahuan menikah lagi dengan UA, pria berusia 32 tahun. Padahal statusnya masih memiliki suami sah, yaitu TS berusia 42 tahun dan memiliki 2 anak. Warga yang kesal atas perbuatan poliandri lantas mengusir NN dan keluarganya dari kampung. Kelakuan NN terbongkar setelah keluarga suami pertamanya menyelidiki. Sementara suami sah langsung menyatakan cerai dengan menjatuhkan talak 3 kepada NN. Mulanya saudara komitmen yang ada yang mencurigakan, ternyata istri si korban punya suami lagi. Pas singkatnya waktu beberapa hari kemudian, kurang lebih 2 hari, ya saya menangkap basah si pelaku. Jelas ditalak ya Pak? Ditalak 3. Nah, Pak, sebenarnya istrinya itu bawa anak gak sih Pak? Bawa. Bawa berapa Pak? 2. NN diketahui telah menikah lagi di Desa Babakan, Caringin pada Desember 2021. Ia mengaku berstatus janda serta ayahnya telah meninggal dunia sehingga adiknya ditunjuk sebagai wali. Padahal ayah kandung NN masih hidup dengan kondisi sehat. Kami tidak pernah tahu masalah awal asal muasalnya itu masalah urusan rumah tangga orang, kami tidak tahu. Yang lebih tahu mungkin keluarganya, saudara-saudaranya. Bahkan kami juga waktu mengadakan konfirmasi pemanggilan terhadap tersangka di Desa Babakan Caringin, kami tidak ikut karena sedang sakit. Kami mewakili bendahara kami. Namun tiba-tiba NN dan keluarga kini telah meninggalkan rumah di Desa Tanjung Sari dan dikabarkan pindah ke kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sakit hati suami berselingkuh, seorang istri membunuh kekasih suaminya. Nah ini korban pemirsa dijebak pelaku lalu dibunuh dan jasad korban kemudian dibuang di Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi. NU wanita 24 tahun ini ditangkap aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama Polres Metro Bekasi Kota karena membunuh gadis muda yang dituduh sebagai selingkuhan suaminya. Jasad korban berinisial DN ditemukan di Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 1 Mei lalu. NU membunuh DN lantaran cemburu dan sakit hati korban menjalin hubungan dengan suaminya selama 4 bulan terakhir. Pembunuhan berawal saat tersangka NU menghubungi korban menggunakan ponsel suaminya untuk mengajak korban buka puasa bersama. Korban yang tidak curiga dijebak setuju bertemu di halte Taman Mini Indonesia Indah. Tersangka yang tidak kenal korban kemudian mengaku sebagai keponakan yang diminta untuk menjemput. Korban kemudian dibawa ke kawasan Jatisampurna. Saat jalanan sepi, korban diminta menunggu di atas motor. Saat lengah, tersangka langsung menganiaya korban hingga tewas dan membuang jasad korban ke pinggir Kali Cikeas. Tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya
ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi. Atas perbuatannya tersangka NU dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di bantaran Kali Cikeas, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya DN dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga ke Polsek Cengkareng pada 26 April lalu. Korban pamit hendak berbuka puasa bersama, namun tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bang Ano ini akan hadir sesaat lagi usai jeda. Kita akan lihat seperti apa Bang Ano ingin menyampaikan apa begitu. Namun usai jeda berikut tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, Kami kami sampaikan.